Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kansaiman dari Angkatan 19. Di sini saya sebagai asisten yang akan mengampu dan membimbing tugas besar pada mata kuliah desain plat dan balok beton. Jadi di mata kuliah ini ada tugas besar yang harus kalian kerjakan. Untuk penjelasan lengkap atau TOR dari tugas besar ini sudah di-upload di Google Classroom sehingga kalian dapat membaca dan melihatnya masing-masing ya. Jadi tugas besar ini kalian harus merencanakan ketebalan dan penolongan plat lantai, plat selasar, plat atap tipikal, dan plat level. Ya, yang nantinya dapat menahan beban mati dan beban hidup. Nah, untuk bangunan yang akan digunakan ini kategorinya untuk sekolah dan spesifikasinya dapat dibaca di sini untuk F aksen C dan FY-nya menggunakan NIM kalian masing-masing. Yang kedua, untuk kalian disuruh mendesain elemen struktur bangunan yang meliputi plat lantai, plat atap, balok anak, dan balok induk, serta tangga. Jadi nanti kita juga akan merencanakan dimensi dan penulangan balok anak dan balok induk, serta merencanakan tulangan geser balok anak dan balok induk. Di mana dalam merencanakan tulangan tersebut, kita akan menggunakan bantuan dari aplikasi software yaitu SAP 2000. Yang ketiga, di sini kalian harus mendesain dalam gambar kerja atau DED. Nah, ini juga kalian akan menggunakan bantuan software AutoCAD ya. Ya, kita lanjut ke ketentuan umum. Ya, yang pertama, data lain yang diperlukan dapat ditentukan sendiri asalkan rasional dan proporsional. Yang kedua, standar yang digunakan untuk beton kita menggunakan SNI 032847 tahun 2019 dan standar lain yang relevan. Yang ketiga, tugas ini dikerjakan bertahap dengan bimbingan asisten, bisa secara offline maupun secara online ya. Jadi nanti progres dari tugas besar ini akan saya cek juga. Dan presensi serta keaktifan mengikuti asistensi ini juga ada nilai capaian akhir, meliputi komponen nilai capaian akhir. Yang keempat, setelah disetujui atau setelah di ACC, jadi nanti tugas besar ini akan dijilid sesuai dengan ketentuan di sini. Jadi kalian bisa baca. Oke, yang kelima ini ada denah dari balok kolom dan plat yang akan kita gunakan. Nah, di sini denah dari balok kolom dan plat lantai pada tugas besar ini meliputi beberapa bentang balok ya. Di sini kita lihat dari tampak atas, ada plat lantai tipe 1 dan tipe 2, dan ada plat selasar tipe 1 dan tipe 2. Di sini untuk plat atap juga sama. Ini harusnya ada 3 sih. Jadi plat atap tipe 1, tipe 2, dan ini tipe 3 nih harusnya. Nah, tidak apa-apa. Nah, ini untuk tampak samping dari bangunan yang akan kita desain. Oke, mungkin itu ya untuk pembahasan TOR. Jadi nanti kalian silahkan merencanakan dan desain tulangan serta ketebalan plat dan lain-lain ya. Oke, setelah kita membahas TOR, tadi kan sudah pembahasan TOR, langsung aja kita masuk ke kodifikasi. Nah, ini kodifikasi. Oh ya, sebelumnya nanti denahnya ini kalian buat di AutoCAD sendiri ya. Samain aja kayak Tor-nya. Nah, kita masuk ke kodifikasi dari balok induk dan balok anak. Oke. Di sini untuk kodifikasi itu sebenarnya kalian boleh bebas. Maksudnya nggak harus ngikutin. Ya kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Nah, namun perlu diingat untuk kodifikasinya itu baloknya itu harus yang setipe ya. Misalnya gimana? Misalnya seperti ini, balok induk 1 di sini kan dia kan nempel ke kolom dan dia panjangnya 3000. Jadi balok yang nempel ke kolom terus panjangnya 3000 itu satu tipe. Nah, ini kan balok induk 1 gitu. Nah, ini juga sama, yang panjangnya sama itu balok induknya satu tipe. Nah, untuk membedakan balok induk dan balok anak itu seperti apa? Jadi balok induk itu
balok yang menghubungkan antar dua kolom. Seperti tadi itu, seperti ini. Dia nempel kepada dua kolom. Jadi dia menyalurkan bebannya langsung ke kolom. Nah, itu balok induk. Nah, untuk balok anak, itu balok yang menghubungkan antar dua balok induk. Seperti ini contohnya. Balok anak ini menumpu kepada dua balok induk. Ya kan? Oke, seperti itu. Nah, setelah kalian mengkodifikasinya udah selesai, jadi kita langsung masukin aja untuk estimasi ukuran baloknya yang akan dipakai. Di sini baloknya saya sudah kodifikasiin, jadi ada balok induknya ada 5 dan balok anak ada 5. Untuk balok induk 1, di sini kan 3000. Lihat dari mana? Dari jaraknya ini udah terlihat di denah ya. Nah, untuk balok induk 2 6000 kan ini 3000 tambah 3000 kan segini kan. 6000. Untuk balok induk 3 4000. Balok 4 segini dia 8000 dan balok 5 2000. Nah, untuk balok anak juga ikutin di denah Tor. Nah, ini balok anak 1, balok anak 2 horizontal, balok anak 3 dan balok anak 4 yang vertikal nih. Terus balok anak 5. Nah, ini panjang bentangnya disesuaikan. Oke, lanjut kita ke H perlu. Di sini untuk H perlu dia tuh ada rumusnya. Dimana rumusnya kalau buat tinggi balok untuk menentukan tinggi balok induk, dia itu rumusnya 1/12 sampai 1/14 dari panjang bentang. Nah, ini saya contohin. Ini kan balok induk. Nah, di sini saya pakai 1/12. 1/12 dikali sama panjang bentang. Nah, ini dapat 250 ya. Kalian boleh sih, maksudnya nggak harus ngikutin 1/12. Ini kan 1/13 boleh, 1/14 boleh gitu. Nah, nanti tinggal kalian drag aja, tapi sampai balok induk tok ya. Nah, untuk balok anak sendiri juga ada rumusnya. Jadi dia 1/14 sampai 1/16 panjang bentang. Nah, di sini saya pakai 1/15 ya. Nanti kalian tinggal drag aja. Oke, lanjut untuk H atau tinggi dan B itu lebar. Di sini kan H yang bakal dipakai itu harus lebih besar daripada H perlu. Tetapi di sini juga kita lihat ada rumus dari B, di mana B itu setengah dari H. Pakai sepertiga kali H juga nggak apa-apa, cuman kita pakai 0,5 setengah dari H aja. Nah, untuk B ini ada syarat yaitu harus lebih atau sama dengan dari 250. Nah, itu syaratnya dari mana? Itu dapat dari SNI 2847 nih. Tahun 2019. Ini udah saya screenshot di sini. Nah, ini di poin B itu lebar penampang atau B harus kurang nilai terkecil dari 0,3 H dan 250 mm. Jadi maksudnya lebar dari baloknya ini tidak boleh kurang dari 250. Kalau sama dengan 250 nggak apa-apa. Jadi kenapa saya pasang 500? Maksudnya saya menggunakan 500, ya karena setengah dari 500 kan 250. Kalau semisal saya ganti 400, ya kan 200, jadi tidak masuk syarat dari SNI. Nah, nanti ini kalian dimensi ini kalian tentukan sendiri ya, tapi ini juga harus sesuai dengan syarat. Untuk B-nya itu apalagi harus lebih dari 250, harus lebih atau sama dengan 250. Nah, untuk tingginya ini harus lebih besar daripada H perlu. Nah, dan perlu diingat juga balok anak, dimensi pakai balok anak itu harus lebih kecil daripada balok induk. Jadi misal, nih saya contohin, ini kan balok anak 1 nih. Yang di sini balok anak 1, dia menumpuk ke balok induk 4. Nah, di mana balok anak 1 ini dimensinya lebih kecil. Ya kan, lebih kecil nih. Balok anak 1 dan balok induk 4 lebih kecil daripada balok induknya. Oke, seperti itu ya. Ya, saya contohin lagi 1 di BA2 atau balok anak 2. Dia menumpu juga pada balok induk 4 nih yang horizontal. Nah, ini lebih kecil kan. Nah, seperti itu.
Lalu juga ada pengecekan untuk mengetahui aja udah oke atau belum. Di sini untuk ngeceknya itu di sini B per H atau lebar dibagi dengan tinggi. Didapatkan 0,5. Jadi kita tahu dia udah oke atau belum tuh dari nanti setelah dibagi tersebut kalian bisa cek udah oke atau belum. Ini harus lebih dari 0,3. Oke, seperti itu. Oke, setelah estimasi dimensi baloknya sudah, kita melanjutkan ke estimasi tebal plat lantai. Oke, di sini untuk tebal plat lantai kan di TOR udah diketahui ya. Nah, ini ada plat lantai tipe 1, plat lantai tipe 2, plat selasar tipe 1, plat selasar tipe 2, ada juga plat atap tipe 1, tipe 2, dan juga plat Louisville ya. Oke, jadi untuk mengetahui apa sih yang membedakan plat lantai dan plat atap gitu kan. Jadi perbedaan mereka itu di pembebanannya. Di plat lantai itu biasanya lebih berat bebannya. Atau kita asumsikan itu tebal platnya itu lebih besar daripada tebal plat atap. Seperti itu. Lalu kita coba di sini langsung kodifikasi dari plat lantai 1 ya. Kita coba plat lantai 1. Nah ini, oh ya ini sebelumnya FY sama F aksen C sama FY-nya ini sesuai sama NIM kalian. Nah ini aku sebagai contoh aja memakai angka segini. Nah di plat lantai itu ada namanya tipe plat satu arah dan plat dua arah. Nah untuk membedakannya itu dari ini, dari LY per LX lebih dari sama dengan 2 itu plat satu arah. Kalau LY per LX kurang dari 2 maka dia masuknya plat dua arah. Oke, langsung aja kita masukin ya. Sini ada LY sama LX. Nah, LY itu apa? LY itu bentang terpanjang. Jadi, kan kita nyoba yang ini ya. LY itu bentang terpanjang, berarti dia bentang yang ini. Nah, sedangkan LX, dia itu bentang terpendek. Nah, ini. Oke. Oke, jadi kita masukin aja LY-nya itu di sini kan kita dapetin 4000. 4000, jadi dimasukin dan LX-nya 2000. Nah, untuk LY per LX, langsung dibagi aja LY bagi LX dapat 2. Nah, untuk tipe plat ini rumusnya juga pakai rumus if seperti ini ya. Karena dia nilai LY per LX-nya 2, maka dia masuknya ke satu arah. Kan dia sama dengan 2 kan. Masuknya ke plat satu arah. Oke, setelah itu kita masuk ke tebal plat minimum. Nah, di tebal plat minimum ini ada namanya H minimum. Nah, H minimum ini ada standarnya dari SNI 2847 2019. Nih, pada pasal 7.3.1.1 ya. Di sini ada tabel untuk mengetahui kondisi tumpuannya. Ada tumpuan sederhana, satu ujung menerus, kedua ujung menerus, sama cantilever. Nah, perbedaannya tuh kayak gimana? Bentar, saya hapus dulu. Kalau satu ujung menerus, dia tuh seperti ini. Seperti plat yang ini ya. Dia yang plat platnya itu cuma menerus ke bagian bawah kan. Ini kan di ujung, jadi dia tidak meneruskan. Jadi cuma satu ujung menerus. Nah, seperti itu. Kalau yang dua ujung menerus tuh contohnya yang ini. Jadi dia platnya menerus ke dua arah. Sini sama yang ini kan. Nah, itu kedua ujung menerus. Nah, kalau cantilever itu dia seperti ini, plat level. Jadi dia menggantung. Nah, itu cantilever. Oke. Oke, kita langsung aja di sini. Nah, untuk tebal plat minimum yang plat lantai 1 ini kan dia satu ujung menerus, jadi rumusnya itu kan L per 24. L-nya ini pakai bentang terpendek. Oh ya, sebelumnya saya jelasin bentar mengenai ilustrasi bebannya. Nah, kalau plat satu arah kan seperti ini ya. Nah,
kayak gini kan, plat satu arah. Oke, jadi distribusi bebannya hanya satu arah, dan dia tuh ke arah bentang terpendeknya. Jadi yang ini. Kalau plat dua arah itu dia seperti ini. Ini misalnya yang ini kedua arah ya. Jadi ini sudutnya 45 derajat. Ini misal plat dua arah. Nah, luasan yang ini dia distribusinya ke sini, yang ini ke bawah, yang ini ke kiri, yang ini ke atas gitu kan. Sebenarnya ini udah diajarin juga di kelas, di materi kelas. Nah, seperti ini kan. Ini plat satu arah contohnya. Ini LY bentang terpanjang, ini LX bentang terpendek. Nah, sedangkan plat dua arah itu seperti ini pendistribusian bebannya. 45 derajat, bentang panjang, bentang pendek. Oke, next. Tadi sampai mana ya? H minimum. Nah, kita pakai satu ujung menerus, berarti L per 24 kan. Oh ya, ini ada syarat juga. Kalau ada yang FV-nya lebih dari 420, jadi nanti dia di bagian H-1-nya tuh ditambahin seperti ini. Tambahin ada rumus lagi, dikali dengan 0,4 ditambah FY. FY-nya misal 420. Aduh, gimana ya? 420 misal. 700. Ini misal ya. Ini udah belum sih? Kok sama ya? Ya, pokoknya nanti kalau ada yang FV-nya lebih dari 420, dia tambahin, dikaliin rumus ini. Nah, karena ini kurang dari 420, ya kan, 340 MPa, maka rumusnya hanya LX bentang terpendek dibagi dengan 24. Nah, untuk asumsi plat lantai itu kenyataannya di lapangan itu memakai 120 sampai 130 mm. Jadi kita langsung aja pakai 130 ya. Oke, seperti itu. Untuk plat selasar. Plat selasar itu berarti yang ini ya. Plat selasar tipe 1. Ini sama. Dia LY-nya 4000 dan LX-nya 2000. Ini tinggal dibagi aja. Dia masuknya plat satu arah. Rumusnya karena kan dia sama ya. Di satu ujung menerus. Kita copy aja. Oke, sama. Dan ambil aja 130 juga. Oke, untuk plat lantai tipe 2. Ini agak beda soalnya dia dua arah ya. Harus saya hapus dulu. Nah, untuk plat lantai 2, kita coba yang ini. Dimana dia itu plat dua arah. Kenapa kan plat dua arah? Karena LY. Sini kan LY-nya, salah. LY-nya 4000. Yang panjang ya. Ini LY, ini LX 3000. Kenapa plat dua arah? Karena dia LY per LX-nya kurang dari 2. Ya kan? Kurang dari 2, sehingga masuknya plat dua arah. Jadi kalau plat dua arah itu kita lihat dulu balok yang mengelilingi plat tersebut. Jadi kan ada balok ini, ini, nah ini gitu ya. Nah, balok-balok itu kita masukin dimensi-dimensinya. Nah, ini balok ini kan balok induk 2 nih masuknya, yang atas. Balok induk 2, balok anak 4, balok anak 2, sama balok induk 4. Ini udah saya masukin kode baloknya. Jadi kita masukinnya tinggal di linkin aja. P2 itu ini. Untuk L-nya
Ini BA4. Oke, BA4. Bener ya? Salah. Tebal plat. Ya benar. Terus BA2. Kayak gini ya dimasukin. Dimensi balok yang mengelilingi plat tersebut. Balok induk 4. Oke. Setelah kita masukin dimensi balok yang mengelilingi plat tersebut, kita udah masuk, kita cari LNX sama LNY-nya. Apa sih LNX sama LNY? Itu adalah bentang bersih dari plat tersebut. Cara mengetahuinya yaitu seperti ini. Untuk LNY, LNY kan ini. Nah, dia itu masih ada plat yang masuk ke dalam apa namanya ya? Masih masuk. Jadi ini belum bersih, ini belum bersih ya. Makanya kita harus nyari yang bersih. Jadi untuk mengetahui yang bersihnya itu seperti ini. Ini kan nilai 4000 dikurang sama setengah dari lebar balok yang mengelilingi. Nah, ini dia BI2. Jadi di sini dikurangin setengah dari lebar baloknya, sama yang ini juga dikurangin setengah dari balok anak 2. Nah, dia dapat 3700. Sedangkan untuk LNX berarti kan yang ini ya. LNX. Jadi sama aja. Ini dikurangin setengah balok anak 4 sama dikurangin setengah balok induk 4. Nah, untuk beta itu rumusnya adalah LN-nya dibagi sama LNX. Nah, didapat seperti ini. Apa fungsi dari beta ini? Jadi nanti betanya itu mana ya? Nah, ini. Beta itu kan rasio panjang besi. Nah, nanti kita juga menghitung AFM. AFM itu rasio kekuatan antara balok dibagi dengan plat. Jadi kan rumus apa namanya AFM itu sebenarnya adalah E dikali EI balok dibagi EI plat. Ini ya. Karena E-nya itu kan material. Nah, karena materialnya sama, jadi ini sebenarnya bisa dicoret. Jadi kita nanti menghitungnya dari pakai inersia. Oke. Gimana cara ngitungnya? Nah, ini. Ini kita masukkan lagi AM dari balok yang tadi udah kita masukin. Nah, inersia kan rumusnya 1/12 dikali B dikali H pangkat 3 ya. Nah, untuk balok 2, ini tinggal masukin aja 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Nah, dibagi sama inersia si plat. Inersia plat itu berarti 1/12 dikali B. B-nya itu di sini panjang bentang dikali H. H-nya itu adalah 120. Kenapa 120? Tadi kan kita awal udah mengasumsikan kalau di lapangan itu dipakai tebal platnya itu 120. Jadi saya ambil 120, 130 juga sebenarnya boleh, cuman saya ambil 120 aja. Nah, seperti itu. Kalau udah masukin rumusnya, berarti tinggal drag aja. Ini dicek lagi. Oke, udah sama ya. Nah, untuk rata ini tinggal average aja. Didapat 6,99. Nah, itu nilai AM rata ini nanti untuk menentukan H minimum. Nah, karena AM rata kita dapatnya
6,99 atau kalau dibulatin 7 lah ya, 7. Dia kan berarti lebih dari 2. Nah, ini kan ada minimum berdasarkan nilai AFM. Kalau nilai AFM-nya 0,2 sampai 2 sampai sama dengan 2, dia pakai rumus yang ini, H minimumnya. Tapi kalau lebih dari 2, nah ini kan kita dapat 6,99 lebih dari 2, berarti kita pakai yang bawah ini. Nah, jadi rumusnya itu adalah ln y dikali 0,8 ditambah FY-nya ini bagi 1400 kurung ya. Habis itu dibagi 36, ini kurung 9 dikali beta. Nah, betanya itu masuk ke dalam rumus ini. Fungsi beta. Nah, ini didapat segini. Ntar saya kecilin. Oke. Untuk H minimum 2-nya itu pakai ketentuan yang poin E ini, 90. Jadi untuk H minnya ambil yang terbesar, 90. Tapi karena ini plat lantai 2, nah seperti yang tadi awal itu kan 120 sampai 130, kita ambilnya 130. Ini intinya tidak boleh kurang dari 90. Nah, jadi kita ambil 130. Buat yang PS2 juga sama ya. Sama banget kayak gini. Cuman dia bedanya di dimensi baloknya aja, yang mengelilingi itu yang mana. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ada plat atap. Ada plat atap. Nah, ini plat atap. Sebenarnya plat atap tuh sama. Ini kalau boleh saya plat lantai kita copy. Ini plat atap nih. Plat atap itu rumusnya sama semuanya. Semuanya sama, tapi asumsi tebal yang dipakai, tebal platnya, dia kan lebih kecil ya, lebih tipis. Ya pokoknya lebih kecil daripada plat lantai. Jadi yang diganti itu di sebelah sini. Karena tebal plat pada atap itu dipakai antara 100 sampai 110. Ya, kita ambil lagi 100. Nah, gini. Ganti 100. Oke, ini tetap di atas 2 ya. Tetap di atas 2, berarti pakai rumus yang ini. Nah, didapat ini H-nya seperti ini, dan yang H-2-nya 90. Jadi kita pakai 120. Bentar saya cek dulu. 120. Oh iya, mohon maaf ini salah. Karena atap itu kan tadi 100 sampai 110. Jadi pakainya 100. Nah, itu aja nanti tinggal di linkin sama ganti LYLX-nya. Oke, seperti itu ya. Nanti ini jadi 100. Ini jadi 100 buat yang atap ya. Oh ya, ini jangan lupa diganti nanti. Jadi ini kan PA1 plat selas atap 1. Plat atap 2. Nah, seperti itu. Nah, ada juga nanti plat Louisville. Nah, plat Louisville ini satu tipe ya, semuanya sama. Masukin juga nanti F-aksensi sama FV sesuai NIM. Dan dia ini kan panjangnya 1500 mm. Ini udah saya masukin. Untuk tebal plat minimumnya juga sama.
ini kan nggak usah pakai rumus ini karena dia FG-nya kurang dari 420. Nah, untuk flat level rumusnya ini ya, cantilever ya, dia cantilever. Jadi L-nya dibagi sama 10, didapetin 150, jadi pakai aja 150. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai situ dulu. Kalau ada yang bingung atau mau nanya silakan di grup boleh, chat personal di WA juga boleh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.